7 cara ajaib ibu-ibu minimalis merubah ruang tamu kumuh menjadi bersih, rapi, dan nyaman. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Bun, lihat ruang tamu sendiri kok. Rasanya kayak lagi simulasi jadi pengungsi di tengah tumpukan mainan dan jemuran yang belum sempat dilipat ya. Padahal sekarang ini lagi zamannya tren rumah estetik ala drama Korea yang isinya cuma satu vas bunga sama kursi kayu cantik. Tapi kok rumah kita malah lebih mirip gudang kelontong yang kena angin ribut. Kalau Bunda merasa sudah lelah, jiwa raga melihat ruang tamu yang berantakan. Tenang saja karena riset terbaru dari jurnal psikologi interior menyebutkan bahwa ruang minimalis itu bukan soal pelit barang tapi soal kesehatan mental. Ibu-ibu supaya tidak gampang marah. Jadi yuk kita bahas 7 cara ajaib ala ibu-ibu minimalis yang bisa mengubah ruang tamu kumuh jadi tempat paling nyaman sedunia seolah-olah kita punya asisten pribadi di rumah. Tips pertama yang paling krusial adalah Bunda harus berani melakukan seleksi maut alias membuang barang yang sudah tidak punya fungsi selain jadi sarang debu. Contoh nyatanya itu tumpukan koran lama atau kalender tahun 2020 yang masih nempel di dinding seolah-olah kita lagi nunggu waktu berputar balik. Minimalis itu artinya menyisakan yang penting saja. Jadi kalau ada kursi plastik yang kakinya sudah miring-miring, mendingan segera dipensiunkan daripada nanti ada tamu jatuh dan kita malah jadi bahan gosip satu rukun tetangga. Jangan biarkan ruang tamu kita jadi museum barang rongsokan hanya karena alasan sayang kalau dibuang, padahal pakainya juga tidak pernah sama sekali. Langkah kedua adalah berhenti menjadikan kursi ruang tamu sebagai tempat transit jemuran yang belum disetrika. Karena itu adalah sumber pemandangan, mata yang paling merusak suasana. Bayangkan ada tamu datang, tapi dia harus geser gunungan daster dan kaos dalam suami cuma buat numpang duduk sebentar. Ibu-ibu minimalis itu punya aturan tegas kalau kursi itu fungsinya buat duduk manusia, bukan buat peristirahatan terakhir pakaian bersih yang nasibnya digantung tanpa kepastian. Kalau memang belum sempat menyetrika, masukkan saja dulu ke dalam keranjang tertutup di kamar supaya ruang tamu tetap terlihat lega dan tidak terasa sesak napas. Tips ketiga yang tidak kalah penting adalah mengatur pencahayaan dengan cerdik supaya kesan ruang tamu yang gelap dan suram langsung sirna seketika. Ruangan yang kumuh seringkali karena sirkulasi udara dan cahaya terhalang gorden tebal yang warnanya sudah memudar kena panas matahari bertahun-tahun. Coba ganti dengan gorden yang warnanya cerah dan ringan. Lalu buka jendela lebar-lebar setiap pagi supaya energi negatif dan bau apek bekas keringat anak-anak hilang tertiup angin. Ruang tamu yang terang benderang otomatis bikin kita merasa lebih semangat dan tidak gampang mengantuk saat harus menemani anak belajar di sore hari. Selanjutnya, tips keempat adalah memanfaatkan perabot multifungsi yang bisa menyembunyikan kekacauan dengan cara yang sangat elegan dan berkelas. Misalnya, Bunda bisa pakai meja tamu yang bawahnya ada laci rahasia buat menyimpan remote televisi, gunting, sampai tumpukan struk belanjaan yang bikin pusing kalau dilihat. Jadi saat ada mertua datang tiba-tiba, Bunda tinggal memasukkan semua benda kecil yang berantakan itu ke dalam laci dalam hitungan detik saja. Meja yang bersih tanpa perintilan di atasnya itu memberikan efek instan kalau kita adalah ibu rumah tangga yang sangat terorganisir, padahal aslinya cuma jago sembunyi barang. Tips kelima yang wajib dilakukan adalah memberikan satu sentuhan hijau alias tanaman asli di sudut ruangan untuk memberikan kesan segar yang alami. Tidak perlu beli pohon beringin yang besar, cukup taruh kaktus kecil atau lidah mertua yang perawatannya gampang sekali dan tidak butuh
banyak perhatian. Tanaman hijau ini berfungsi sebagai penyejuk mata saat kita lagi emosi, melihat harga cabai yang naik, atau saat cicilan. Panci sudah mulai jatuh tempo. Ruang tamu yang tadinya terasa gersang dan kaku akan langsung terasa lebih hidup dan punya nyawa hanya dengan kehadiran satu pot tanaman kecil yang cantik. Langkah keenam yang sering dilupakan adalah menjaga kebersihan lantai agar selalu mengkilap tanpa ada remah-remah kerupuk yang bikin kaki sakit saat menginjaknya. Lantai yang bersih dan kosong tanpa banyak karpet yang susah dicuci akan membuat ruang tamu terasa jauh lebih luas dari ukuran aslinya. Kalau Bunda pakai banyak karpet berbulu, itu sebenarnya cuma cara buat menabung debu yang bikin satu keluarga bersin-bersin berjamaah setiap hari. Singkirkan karpet yang sudah dekil, biarkan lantai keramik Bunda bersinar apa adanya, karena kesederhanaan itu adalah kunci utama dari gaya hidup minimalis yang menenangkan. Tips terakhir yang ketujuh adalah memberikan aromaterapi atau wewangian ruangan yang lembut, agar suasana hati siapapun yang masuk jadi lebih tenang dan bahagia. Bau ruangan yang harum jeruk atau lavender bisa menutupi bau bumbu dapur yang meresap sampai ke ruang depan setelah kita masak sambal terasi di dapur. Ruang tamu yang bersih secara visual tapi baunya segar akan memberikan kenyamanan tingkat tinggi, layaknya berada di lobi hotel bintang 5, padahal aslinya di rumah subsidi. Dengan 7 cara ini, ruang tamu yang tadinya mirip gudang akan berubah drastis menjadi tempat favorit untuk bersantai sambil ngeteh cantik di sore hari. Mengubah kebiasaan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi kalau urusannya soal merapikan rumah yang isinya barang semua. Namun kita harus ingat bahwa rumah adalah cerminan ketenangan pikiran kita sebagai ratu rumah tangga yang memegang kendali penuh atas kenyamanan keluarga. Minimalis itu bukan tentang memiliki sedikit barang saja, tapi tentang memberikan ruang lebih bagi kebahagiaan dan tawa di dalam rumah tanpa terganggu tumpukan benda mati. Mari kita mulai pelan-pelan, satu demi satu bagian rumah dibereskan dengan penuh cinta dan rasa syukur yang luar biasa. Saya yakin semua ibu pasti bisa menciptakan surga kecilnya sendiri di ruang tamu tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Tetap semangat buat para pejuang rapi, karena rumah yang bersih adalah awal dari keluarga yang sehat dan harmonis lahir batin. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat Bunda semua.